Saat ku sendiri, ku lihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Segala cara telah ku coba agar aku bisa tanpa dirimu. Namun semua berbeda, sulit ku menghapus kenangan bersamamu. Ku ingin saat ini. Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lenti Buru Ginting. Saya Fakultas dari Pendidikan Matematika semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode bisection dari mata kuliah metode numerik. Sebelum saya menjelaskan tentang metode bisection, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih metode numerik itu. Metode numerik adalah teknik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang diformulasikan secara matematis dengan cara hitungan atau aritmatika. Tentu kita tahu kalau matematika itu simbolis dengan menghitung simbol-simbol atau angka-angka, aritmatika. Persoalan yang melibatkan model matematika banyak muncul dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, yaitu dalam bidang fisika, kimia, ekonomi, atau pada persoalan rekayasa seperti teknik sipil, teknik mesin, elektro, dan sebagainya. Jadi matematika ini sangat berguna di dalam pendidikan apapun gitu. Dalam pelajaran apapun, matematika itu pasti ada. Jadi jangan anggap bahwa matematika ini rumit atau susah. Kita di dalam kehidupan kita sendiri, matematika itu sangat berguna bagi kita. Jadi di sini saya akan melanjutkan apa sih matematika itu atau apa sih metode numerik itu. Seringkali model matematika tersebut muncul bentuk tidak ideal atau rumit. Iya, memang matematika itu rumit sekali. Tapi kalau kita pelajari, itu akan lebih mudah bagi kita. Misalnya, ada 5 soal. 5 soal itu otomatis yang pertama itu mudah, sedang, sulit. Jadi, kalau yang mudah pun kita tidak mengerti, apalagi yang sedang atau sulit. Jadi, setiap persoalan pasti ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang sulit. Jadi kita harus pandai, kita harus bisa gitu
mempelajarinya gitu ya. Sehingga dapat dipecahkan dengan operasi hitungan atau aritmatika biasa. Solusi angka yang didapatkan dari metode numerik adalah solusi yang mendekati nilai sebenarnya, atau solusi pendekatan dengan tingkat ketelitian yang kita inginkan. Sesulit apapun pelajaran itu, kalau kita ada niat, pasti itu lebih gampang, lancar gitu. Karena tidak sama dengan solusi sebenarnya. Ada selisih di antara keduanya yang disebut dengan galat atau error. Jadi, di dalam metode fixation ini, kita juga mempelajari tentang galat atau error. Seperti apakah galat atau error ini yang mempunyai selisih dengan nilai yang sama katanya. Baiklah, di sini kita akan mempelajari tentang pengertian galat atau error. Galat atau error, selisih yang ditimbulkan antara nilai sebenarnya dengan nilai yang dihasilkan dengan metode numerik. Jadi, nilai galat atau error ini berselisih dengan nilai metode numerik. Dalam metode numerik, hasil yang diperoleh bukanlah hasil yang sama persis dengan nilai sejatinya. Akan ada selalu selisih, karena hasil yang didapat dengan metode numerik merupakan hasil yang diperoleh dengan proses iterasi. Untuk menghampiri nilai sebenarnya, walaupun demikian bukan berarti hasil yang didapat dengan metode numerik salah. Karena galat tersebut dapat ditekan sekecil mungkin, sehingga hasil yang didapat sangat mendekati nilai sebenarnya. Atau bisa dikatakan galat mendekati 0. Analisis galat ini penting untuk digunakan dalam penghitungan metode numerik, karena galat berhubungan dengan seberapa dekat solusi hampiran terhadap solusi sejatinya. Semakin teliti galatnya, akan semakin teliti juga solusi numerik yang didapatkan. Jika jika A nilai hampiran dan jika A besar nilai hampiran, maka A kecil nilai sejati. Dan epsilon itu galat. Itulah rumusnya. Maka akan dirumuskan sebagai berikut. Epsilon sama dengan A besar dikurang A kecil. Jadi, kalau kita sudah mengetahui rumus galat itu seperti itu, maka kita akan membuat contohnya supaya kita lebih gampang lagi nanti mempelajarinya gitu. Kita lebih nalar lagi apa sih galat atau error ini gitu. Contohnya, ada seorang bapak-bapak yang lagi bekerja mengukur paralon dengan panjang 59 cm. Padahal panjang paralon sebenarnya itu 60 cm. Nah, artinya begini. Untuk mengetahui galat dari nilai tersebut, kita akan mengurangi nilai tersebut sebagaimana yang sudah ditetapkan pada rumus. Jika nilai aslinya dikurangi dengan nilai hampirannya, inilah dia 60 dikurang 59. Artinya nilai asli dikurangi dengan nilai hampiran, nilai yang ditetapkan tadi. 60 dikurang 59 sama dengan 1 cm. Jadi 60 itu nilai sejati kan. 59 itu nilai hampiran. Dan 1 itu sebagai galat. Itulah nomor 1 itulah galat atau error itu. Di dalam galat kita juga mempelajari tentang galat mutlak dan galat relatif. Galat mutlak itu galat yang tidak memperhatikan tanda positifnya atau negatifnya. Maka nilai mutlak ini kita rumuskan epsilon sama dengan A dikurang A besar. Setelah kita mengetahui rumus
mutlak, maka kita akan mempelajari tentang galat relatif. Galat relatif yaitu galat yang harus dinormalkan terhadap nilai aslinya. Galat relatif akan dirumuskan sebagai epsilon kali R sama dengan epsilon per A. Dan begitu dengan rumus galat relatif hampiran dapat dirumuskan sebagai R dikali A sama dengan A kecil per A besar. Setelah kita mengetahui rumus galat relatif dan galat mutlak, maka kita akan membuat contoh soalnya. Jika nilai sejati 10/6 dan nilai hampirannya 1,666 atau 1666, berapakah galat mutlak dan galat relatif dan galat atau errornya? Jadi satu soal kita menjawab sekaligus 3, yaitu galat mutlak dan galat relatif. Galatnya itu 10/6 dikurang 1666 sama dengan 10/6 dikurang 1666 per 1000, maka jawabannya yaitu 1/1000 sama dengan 0,001. Kalau galat mutlaknya 0,001, kalau galat mutlak itu kita ambil dari galat 0,001. Jadi itu tetap 0,001 karena tadi kan kita buat, karena tadi pengertiannya galat mutlak itu tidak memperhatikan nilai positif atau negatifnya. Jadi itu jawabannya. Kalau galat relatif 1/1000 per 10/6 sama dengan 0,0006. Sekian penjelasan dan contoh soal tentang analisis galat dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Mohon maaf jika ada salah kata, kekurangan dan kejelasan pada penjelasan saya. Saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Malam minggu terang bulan, mamai tindu